Ya, itu menjadi kita masih menunggu wait and see lah ya. Jadi kalau teman-teman Demokrat merasa final tentang Anies dan Imin ini sudah final, sebelum sebelum apa tutupnya pintu pendaftaran capres dan cawapres, semua masih terbuka kemungkinan gitu. Kita masih ingat betul tahun 2014 tentang bagaimana kala itu isu yang santer beredar ada Pak Mahfud MD, tapi detik-detik terakhir Pak Maruf Amin yang menjadi cawapres dari Pak Jokowi. Tahun 2009 sampai 2014, maaf, 2009 sampai 2014 ya. Sementara tadi yang kasusnya saya ulangi lagi, kasus Kemnaker Pak Muhaimin Iskandar itu dari periode tertentu ya. Jadi kalau kita perhatikan 2000 berapa tadi berarti ya? 2009 sampai 2014 ketika Pak Budiono naik gitu ya. Itu kan ada isu yang santer, calon yang pas itu adalah SBY Hidayat Nur Wahid, tapi detik-detik terakhir informasinya Pak Budiono yang dijadikan sebagai cawapres yang akhirnya jadi waktu itu SBY berbudi. Nah sekarang semua hal terkait dengan pencapresan itu sangat-sangat sangat-sangat mungkin terjadi di detik-detik terakhir gitu. Baik, di detik-detik terakhir mungkin bisa saja karena Caiminnya mungkin sudah tersandung kasus, mungkin KPK ya mungkin bereaksi cepat. Nah, bisa jadi balik lagi ya, balik lagi ke AHY. Nah, tapi di sini ada pesan moral di situ ya. Nah, loh, ini permainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama rubrik Mimbar Sud. Nah, kali ini dengan Bung Rizky Awal ya. Bung Rizky Awal ini penulis hebat, cerdas, keren ya. Tulisan-tulisannya sering menyerang rezim dalam gaya halus. Baik, Bung Rizky Awal ya. Nah, Bung Rizky Awal, ini ada berita penting nih tentang masih seputar copras-capres yang konon kabarnya capres ini ya dituduh berkhianat di situ pihak. Mereka sudah mengklarifikasi bahwa menelpon AHY itu sampai jam 2 pagi nggak diangkat gitu. Ini nggak tahu siapa yang benar, tapi memang aroma-aroma kalau berdasarkan berita-berita itu aroma-aroma pengkhianat itu sudah mulai banyak udah mulai jadi terbiasa gitu ya. Baik, Bung Rizky Awal ya. Tapi menilik lagi cawapresnya Pak Anies ya, yaitu Caimin ya. Memang mempunyai rekam jejak yang krusial banget ya, terutama masih seputar yang konon kabarnya katanya diduga kardus durian gitu ya. Nah, ini ada berita dari Detik News ya, per hari ini penting banget nih, perlu kita bahas nih. KPK panggil Caimin jadi saksi kasus Kemnaker besok ya. Besok jadi saksi kasus Kemnaker. Pak KPK langsung yang manggil ya, bukan ecek-ecek ya, pokoknya langsung KPK ya. Nah, ini memang khusus koruptor masuk di kasus-kasus koruptor itu masuk di KPK ya. Nah, ini sebelum dikomentari sama Bu Rizky Awal ya, saya coba bacain sedikit ya. Nah, KPK telah melayangkan panggilan untuk Muhaimin Iskandar ya, alias Caimin, untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait sistem proteksi tenaga kerja Indonesia atau TKI ya, di Kementerian Ketenagakerjaan ya, Kemnaker. Panggilan itu agar Ketua Umum PKB tersebut hadir pada Selasa besok. Ingat, hari besok ya. Awalnya kabar itu diembuskan salah seorang sumber di KPK dan di luar KPK. Ditanya perihal itu, Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri meminta publik menunggu esok hari. Wah, mungkin besok kita bisa liputan langsung di KPK ya. Besok ditunggu saja sekali lagi. Harapan kami hadir sesuai surat panggilan yang sudah diberikan atau dikirimkan ya. Ucap Ali di kantor ya. 4 September 2023 ya, hari ini. Nah, Bung Rizky Awal ini melihat fenomena
Anies ini langsung menggait Caimin sebagai, karena detik-detik mungkin diputusannya dalam waktu cepat ya, menggait Caimin sebagai cawapres ya, padahal kita tahu juga, publik tahu bahwasannya, bahkan KPK juga paham banget bahwa rekam jejak Caimin itu ya ada diduga korupsinya gitu. Nah, ini apakah langkah Anies ini bagus atau memang sengaja atau memang ada makna di balik itu ya? Gimana Bung Rizky Awal menanggapinya? Ya ini mungkin yang dimaksud Anies Baswedan ya, karena kan Iya. ada dua Anies ya sekarang itu ya, Anies mata mendukung Prabowo, Ya, lupakan yang itulah. jadi capres ya. Anies Baswedan ya. Ya, Pak betul. Anies ini kan sebagaimana informasi yang sudah beredar luas ya, bahwasanya ada hari Sabtu kemarin telah rilis resmi duet maut ya, kayak penyerang aja ya. Duet maut. Antara Anies Baswedan dan juga Pak Muhaimin Iskandar, Abdullah Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa yang dideklarasikan di Surabaya. Dan ketika isu naiknya Caimin sebagai bacawapres ya, bakal calon wakil presiden bergandengan dengan Pak Anies Baswedan, maka mulai juga berembus isu tentang korupsi yang dilakukan Kementerian Tenaga Kerja ketika di masa beliau menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja di periode sebelum ini, periode 2009 sampai 2014 ya. Mungkin teman-teman masih ingat tentang informasi yang beredar tentang kardus durian. Istilah kardus durian itu kan ramai ketika salah satu kode ya. Biasanya kita akan melihat kan, kalau dulu pas Angelina Sondak itu kodenya Apple Washington. Sekarang kode yang kasus case yang disampaikan oleh KPK itu case-nya tentang kardus durian. Salah satu tersangka yang ditetapkan sebagai kasus Kemnaker itu menyebut kasus kardus durian, diserahkan salah satunya yang diduga diserahkan kepada Caimin ya, Pak Muhaimin Iskandar, sehingga isu tentang pemanggilan dan menjadi saksi kasus ini itu mulai naik kembali. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan KPK mengupayakan naik kembali terkait dengan kasus korupsi ini itu. Ya, apa karena tekanan politik atau memang sudah sampai finalisasi semua data sehingga di saat yang bersamaan ya, saya mengatakan di saat yang bersamaan akhirnya KPK memanggil kembali Pak Muhaimin Iskandar untuk diperiksa kesaksiannya dalam kasus korupsi Kemnaker dalam urusan pengiriman tenaga kerja Indonesia. Itu salah satu hal yang perlu disimak ya, yang kita perhatikan. Baik, memang memanggil itu kan memang kewenangannya KPK sendiri ya, sebagai lembaga yang memang ngurusin korupsi ya. Tapi kan memanggilnya itu kok seperti kemarin-kemarin kemana aja gitu, ya kan? Kemarin-kemarin itu ngapain aja, dan kenapa nggak diganggu ini? Ini kan menjadi seolah-olah kok rakyat itu seperti disuguhkan, udah terbiasa gitu KPK begitu, udah terbiasa gitu, kok fenomena terbiasa seperti ini jadi hal yang nggak penting lagi gitu loh, ya kan? Nah, ini Bung Rizky-Awal menanggapinya gimana? Jadi hal yang dianggap KPK itu ya udah, itu mungkin ya bisa diduga representasi oligarki lah yang mungkin punya kepentingan gitu. Gimana Bung Rizky-Awal? Ya, kita masih ingat pernyataan dari Kejaksaan Agung tidak akan tidak akan memeriksa bacawa pres atau baca pres yang terkait dengan kasus korupsi.
Kejagung ya. Tapi masih ingat di Indonesia ini masih ada lembaga-lembaga anti riswah atau lembaga-lembaga yang mengurusi tentang perkara riswah. Kita bisa melihat Polri masih bisa mengusut perkara korupsi karena memang tugasnya begitu ya. Yang kedua ada Badan Pemeriksa Keuangan misalnya ya. Itu juga bisa mengurusi perkara korupsi juga. Ada juga perkara, ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi yang masih bisa mengurus perkara ini juga teman-teman semuanya, mengelola dan mengontrol terkait dengan perkara ini. Artinya begini, teman-teman Mimbartuk dimanapun berada, apa yang terjadi hari ini ketika KPK menaikkan kembali terkait isu tentang dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan Kementerian Tenaga Kerja di era 2009 sampai 2014, maka bisa dipastikan bahwasanya aktivitas ini bisa bergulir kembali kapanpun itu. Dan saya nggak tahu nih kubu yang mana nih yang menyuruhkan bahwasanya KPK itu memunculkan ini gitu ya, kubu yang mana nih? Kita nggak tahu, di dalam KPK sendiri bisa jadi ada kubu politik ya, bisa jadi bisa jadi betul, dugaan itu bisa terjadi, atau mungkin bisa jadi ada tangan-tangan tertentu yang meminta KPK menyorot kembali tentang case-case tertentu gitu ya, atau yang perlu kita simak itu adalah tentang kalau kondisi ini terus terjadi, maka siapapun yang naik sebagai bacawa pres atau baca pres itu di masing-masing lembaga anti riswah tadi atau perkara-perkara hukum tadi itu bisa saja terkena, gitu loh. Anies misalnya, ya, Anies Baswedan bisa jadi disorot ketika dugaan kasus terkait dengan Formula E, gitu ya, atau terkait dengan jabatan-jabatan tertentu, atau Pak Ganjar Pranowo juga bisa juga ya, disorot dalam kasus tertentu misalnya ya, atau dinaikkan dalam kasus-kasus tertentu, atau bisa jadi Pak Prabowo juga bisa disorot kembali terkait dengan kegagalan proyek food estate yang ada di Kalimantan misalnya ya. Itu menjadi kita masih menunggu wait and see lah ya. Jadi kalau teman-teman Demokrat merasa final tentang Anies dan Imin ini sudah final, sebelum tutupnya pintu pendaftaran capres dan cawapres, semua masih terbuka kemungkinan gitu. Kita masih ingat betul tahun 2014 tentang bagaimana kala itu isu yang santer beredar ada Pak Mahfud MD, tapi detik-detik terakhir Pak Maruf Amin yang menjadi cawapres dari Pak Jokowi. Tahun 2009 sampai 2014, maaf, 2009 sampai 2014 ya. Sementara tadi yang kasusnya saya ulangi lagi, kasus Kemnaker Pak Muhyiddin Iskandar itu dari periode tertentu ya. Jadi kalau kita perhatikan 2000 berapa tadi berarti ya? 2009 sampai 2014 ketika Pak Budiono naik gitu ya. Itu kan ada isu yang santer, calon yang pas itu adalah SBY Hidayat Nur Wahid, tapi detik-detik terakhir informasinya Pak Budiono yang dijadikan sebagai cawapres yang akhirnya jadi waktu itu SBY berbudi. Nah sekarang semua hal terkait dengan pencapresan itu sangat-sangat sangat-sangat mungkin terjadi di detik-detik terakhir gitu. Baik, di detik-detik terakhir mungkin bisa saja karena Caiminnya mungkin sudah tersandung kasus, mungkin KPK ya mungkin bereaksi cepat. Nah, bisa jadi balik lagi ya, balik lagi ke AHY. Nah, tapi di sini ada pesan moral di situ ya. Nah, loh, ini permainan atau lu nggak punya sikap gitu. Nah, itu gimana menanggapi? Jadi kan orang terbiasa, oh ini permainan, oh ini orang nggak punya etika, oh ini orang nggak punya adab gitu. Gimana? Loh ini kan bagaimana dia mengurus negara sedangkan untuk adab atau perkataan aja tidak bisa dipegang gitu. Gimana Bung Rizky Awal?
Ya, isu tentang pengkhianatan, isu tentang saya kira bahasa pengkhianatan kurang tepat ya. Uh, karena di dalam politik demokrasi itu tidak ada istilah kepentingan rakyat, tapi yang ada adalah kepentingan partai dan golongan. Itu yang harus dicatat oleh teman-teman semuanya. Betul, 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 betul. Itu tidak ada kepentingan rakyat, tapi Ya, kepentingan tidak partai ada. dan golongan ya. Nah, Itu perlu dicatat. Jadi nah, begini teman-teman, jangan sampai pada akhirnya teman-teman kecewa karena eh, capres yang kita unggulkan ternyata memilih capres yang lain, cawapres yang lain misalnya, atau tokoh-tokoh tertentu ternyata memilih cawapres yang lain. Ini yang harus kita perhatikan kepada semua pihak tentang bahwasanya bakal banyak hal yang akan berubah sampai penutupan capres dan cawapres gitu. Meskipun sekarang ini kita lihat ada konsolidasi yang dibangun oleh para capres-capres sendiri. Misalnya nih, Ganjar Pranowo, ya PDIP coba kembali merangkul hari ini kalau nggak salah, itu merangkul partai-partai yang sudah melakukan keputusan untuk mendukung Ganjar Pranowo. Kita masih ingat selain PDIP sendiri ada Partai Hanura, pimpinan OSO. Kemudian ada juga Partai Perindo, ada juga Partai P3. Nah ini kan sedang terjadi konsolidasi. Beberapa hari yang lalu kita bisa melihat ada konsolidasi yang dilakukan oleh Gerindra juga. Gerindra kita lihat ada Gerindra di sana, ada juga yang mendukung Pak Prabowo ya. Ada Gerindra, ada tokoh-tokoh yang lain ya, seperti partai-partai yang lain. Ada juga Partai Gelora yang kemarin mendeklarasikan Pak Prabowo sebagai presiden, calon presiden. Kemudian juga ada Partai Amanat Nasional, ada Golongan Karya. Dan semua ini itu bisa mencair, ya sangat cair sekali sampai hari ini. Inilah yang saya nyatakan, tidak istilah kita melakukan ini demi kepentingan rakyat, tidak. Ini terjadi perlu melihat dengan mata yang terbuka. Ini dilakukan atas kepentingan kelompok partai dan golongan, bukan atas nama kepentingan rakyat. Menurut saya begitu ya. Jangan sampai diseret dulu ini kepentingan rakyat. Karena ini belum sampai diputuskan ini loh. Gitu. betul. Karena bagi sebagian rakyat yang mungkin fanatik buta ya terhadap capres, tentu ini adalah, wah ini adalah kemenangan bangsa Indonesia. Oh ini ada kemenangan rakyat. Oh ini akan menang ini. Tapi nyatanya ya ternyata ya seperti kita ke flashback balik ke tahun 2019 ya. Umat begitu antusias ya sampai mungkin dia tuh korban segala macam, tapi nyatanya hanya dengan sepiring nasi goreng dia bisa masuk ke koalisi atau bisa masuk ke dalam pemerintahan ya. Kita juga pernah saksikan ya. Ya itu kan salah satu bukti bahwa ya istilah kata pengkhianatan itu sudah biasa terjadi dan santer terjadi di dalam politik, dalam ruang lingkup demokrasi ya di negara kita ini. Nah, karena fenomena ini menjadi biasa dan rakyat pun seolah-olah udah mulai nggak peduli. Tapi di balik ketidakpeduliannya itu mungkin orang-orang seperti kita jadi makin sengsara karena di balik itu ternyata ada rencana kenaikan BBM, ada BBM naik, BBM yang jenis Pertamax ya, maksudnya yang non subsidi ya naik, tapi juga yang subsidi seperti Pertalite itu rencana mau dihapus gitu. Nah ini Bung Rizky Awal ini ada di balik itu memang ternyata rakyat itu makin dibikin susah atau gimana Bung Rizky Awal menanggapinya? Ya, jadi mungkin bukan karena BBM saja ya, teman-teman semuanya yang sedang naik. Sekarang harga beras di beberapa tempat naik. Harga beras ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagian besar masyarakat Indonesia itu adalah konsumtif terkait dengan beras sebagai makanan pokok, dan itu mengalami kenaikan. Yang kedua, kita masih ingat polusi udara di Jakarta khususnya, Jabodetabek itu masih tinggi-tingginya. Sementara pengguna kendaraan sudah mulai menurun. Ketika berada dalam porsi malam, waktu malam itu cuaca polusi itu tetap saja naik. Ini kan ada sesuatu yang menurut saya ini ada kayaknya bukan karena
kendaraan bermotor ini justru ya, gitu. Ya, meskipun akhirnya meskipun kita sudah melihat Pak Jokowi sudah memutuskan orang yang senantiasa ditunjuk oleh Jokowi di saat-saat genting untuk pekerjaan tertentu, ya kita tidak bisa menyebut Lord ya. Kalau Lord itu nanti kena delik hukum yang sebagaimana dilakukan terkena kepada sahabat-sahabat kita di Haris Azhar dan juga yang terkena gara-gara panggilan Lord tadi gitu. Betul. Kita masih punya terkait isu itu terkait dengan case yang halo? Ya, baik. Ya, gimana? Lanjut. Ya, terkait dengan polusi ya. Dan ini kan masih tinggi-tingginya juga gitu. Betul. Yang ketiga, tadi kenaikan harga BBM tadi ya. Tanggal 1 kemarin naik semua yang non subsidi naik semua. Ya, kalau subsidi masih tetap. Tapi 2024 pemerintah sudah mengatakan bahwa Pertalite akan dihapuskan dan akan diganti oleh Pertamax Green 92. Oktannya akan dinaikkan menjadi 92. Green ya, Green 92. Artinya harga kenormalan 10.000 itu tidak akan kita ketemu lagi. Harganya tentu akan naik dan itu akan menyerempet kepada nilai-nilai harga-harga barang di berbagai tempat. Nah, dan masyarakat itu seakan-akan masalah begitu nggak terlalu berat. Menurut masyarakat sekarang ini berat ini capres ini loh, capres ini loh. Tiap menit itu berubah. Ya, misalnya nih, jangan-jangan ketika kita live ini ada misalnya pernyataan pers baru misalnya. Tiba-tiba akan kembali kan sangat cair sekali. Pagi ngomong A, sore sudah bicara C, D, E, F, G misalnya gitu. Itu yang teman-teman harus perhatikan dan simak baik-baik yang kekinian. Dan nikmati saja tontonan politik di dalam demokrasi yang saya katakan tidak ada kepentingan rakyat di sana, tapi kepentingan politik praktis terjadi di sana, kepentingan partai yang terjadi di sana. Jadi kalau selama ini kita bergeming bahwasanya Anies ini akan menjadi tokoh perubahan, misalnya kita masih ingat kalau Demokrat masih termasuk di dalamnya, meskipun sekarang masih ada PKS ya menyuarakan perubahan, tapi kan kedua pasang yang diusung nih, Nasdem mengusung Anies, sementara PKB itu mengusung Caimin. Kedua ini kan adalah kedua partai internal rezim hari ini. Bagaimana bisa akan mengusung perubahan kalau pada akhirnya Pak Jokowi menitipkan tidak boleh ada sesuatu yang sudah jadi ketetapan di zaman Jokowi itu diubah oleh capres atau cawapres berikutnya gitu. Betul. Artinya kan dari tiga orang ini kemungkinan adalah orang yang sama, permainannya juga sama gitu. Betul. Baik, Bung Rizky Awal ya, mantap juga perspektif kali ini ya, karena kita juga sudah panjang berbicara. Nah, baik guys, sekian dulu dari kita berdua. Simak lagi perspektif Mimbartub di Rubik Mimbarsud kali ini dengan. Jangan jam lagi ini ada pernyataan pers yang betul. Nanti kita coba komentarin lagi. Ya, baik Bung Rizky Awal ya. Sekian dari kita berdua dari Ujung Negeri Anta Beranta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.